Aku tak pernah bisa menjagamu di setiap waktu. Ku harap kau mengerti itu, dan ku percaya kau takkan berpaling dari cinta ini, karena ku percaya itu. Tak ingin aku menerka-nerka semua tentangmu. Ku percaya kau bisa menjaga hatimu untukku. Tak ingin aku menduga-duga hal buruk tentangmu. Ku yakin kau bisa menjaga hatimu saat tak bersamaku. Ku harap kau mengerti itu, dan ku percaya kau takkan berpaling dari cinta ini, karena ku percaya itu. Tak ingin aku menerka-nerka semua tentangmu. Ku percaya kau bisa menjaga hatimu untukku. Tak ingin aku menduga-duga hal buruk tentangmu. Ku yakin kau bisa menjaga hatimu saat tak bersamaku. Mungkin awalnya ku ragu saat tak di sampingmu, tapi ku yakin kamulah cintaku. Oh, oh. Halo, Halo. jumpa kembali kita ya, dengan selamat sahabat jumpa kembali. klinik. Halo. Iya, tadi kita sudah mendengarkan lagu Menerka-nerka, Menduga-duga. Kami ajak untuk tidak menerka-nerka kembali kapan COVID-19 ini akan berakhir. Entah lama, entah cepat, kita harus mulai berdamai dengan COVID-19 dengan perubahan perilaku. Iya. Biasanya kita protokol kesehatan sudah disampaikan, yaitu pemakaian masker, bahkan jaga jarak, cuci tangan. Kalau tangan, perlu bahkan kita harus mandi. Ya. Kalau habis dari luar kita Langsung lebih bagus lagi kalau kita mandi. Bahkan kalau kita harus ke pasar atau ke swalayan, pakai handskun, terus nanti handskunnya bisa kita buang. Nah, itu lebih membantu. Dan bahkan lagi kita harus berdamai dengan COVID ini dengan cara bermacam-macam. Ada yang bagaimana caranya untuk tidak memegang wajah, memegang hidung, memegang mengucek mata. ya gini. Nah, terus kita mengajak untuk tidak menduga-duga keadaan atau situasi di kampung halaman. Kita perlu dengan video call. Nah, hari ini kita bahas tentang apa? Tentang pemutihan gigi atau bleaching. Bleaching ini kita perlukan, namun karena kita kemarin sudah menyinggung tentang pembersihan karang gigi. Kembali kita ulangi bahwa pembersihan karang gigi tadi itu menyehatkan. Nah, nanti kedepannya tentang estetiknya. Nah, sekarang apa manfaat dari pembersihan karang gigi kemarin apa, Dok? Banyak sekali, terutama bagi pasien yang giginya goyang, terus gusinya mudah berdarah, terutama bisikat gigi mudah berdarah, itu bisa kami kurangi keluhannya dengan cara membersihkan karang gigi. Karena karang gigi yang dibiarkan terlalu lama itu bisa menggerogoti gusi dan tulang, sehingga yang megangin gigi tidak ada, giginya jadi goyang. Jadi kemarin sudah dijelaskan tentang apa itu karang gigi. Nah, kok bisa terjadi karang gigi? Sekarang kegunaannya dengan membersihkan karang gigi itu
kita mencegah resorpsi tulang sehingga gigi tidak mudah goyang. Dan lagian gusi tetap dalam keadaan sehat. Nah, sekarang menyinggung tentang bleaching, Dok. Kan bleaching. Habis membersihkan karang kita harus bleaching. Apa pemutihan karang gigi itu dipakai karena untuk apa, Dok? Pertama, sebelum bahas ke pemutihan, kita bahas tentang perubahan warna pada gigi atau diskolorisasi. Diskolorasi pada gigi itu ada dua penyebabnya, ada faktor ekstrinsik dari luar sama faktor intrinsik. Nah, faktor intrinsik itu apa? Atau faktor yang dari dalam? Faktor dari dalam itu contohnya seperti gigi yang sudah non vital atau gigi yang sudah mati. Misalnya ada lubang besar mengenai saluran akar dan giginya mati, menyebabkan perubahan warna pada gigi. Yang kedua, penyebab faktor intrinsik adalah kelainan genetik. Kelainan genetik di mana penyusun enamel atau dentin gigi itu tidak lengkap. Ada yang satu yang berlebihan, ada yang satu yang kekurangan, menyebabkan gigi tersebut berbeda warnanya. Ketiga, misalnya konsumsi fluor yang berlebihan ketika kecil. Atau bahkan lingkungannya yang mengandung fluor tinggi, ya. Bisa banyak jadi daerah yang yang punya kandungan air memiliki fluor tinggi. Kalau di Kalimantan bagaimana fluornya, Dok? Wah, sepertinya fluornya kurang. Iya, kalau di Kalimantan justru fluornya kandungannya hampir 0. Nah, oleh sebab itu untuk diskolorasi ini pada enamel gigi itu penanganannya dengan kalau yang faktor intrinsik tadi tidak bisa dengan bleaching, melainkan di klinik kami solusinya yang pertama yang paling terjangkau adalah dengan menambal gigi dengan menggunakan komposit yang opik sehingga tidak kelihatan. Kedua yang jauh lebih bagus estetiknya yaitu dengan menggunakan finish. Kalau ini faktor ekstrinsik, Dok, kan faktor ekstrinsik itu dari yang paling banyak penyebabnya perubahan warna enamel itu faktor ekstrinsik. Itu dari apa, Dok? Dari mana, Dok? Faktor ekstrinsik itu bisa dari makanan dan minuman berwarna yang kita konsumsi. Misalnya aja gampangnya teh, kemudian kopi, bahkan makanan soto, rawon, jamu ya. Bahkan kita sering makan KFC, sambelnya, sausnya, rokok terutama nikotin, kopi, bahkan minuman yang sekarang itu apa? Coca-Cola, Fanta. Nah, kalau itu hanya sehari, seminggu, kalau bertahun-tahun tambah terjadi bagaimana perubahan warna pada enamel. Nah, untuk mengatasi yang perubahan warna ekstrinsik itu tadi, kita bisa melakukan bleaching ya. Bleaching itu bahannya apa ya, Dok ya? Bleaching itu bahan-bahannya ada beberapa, misalkan ada hidrogen peroksida dan yang lebih bagus adalah karbamid peroksida, dan itu ada beberapa konsentrasi persentasenya ada yang berbeda. Kalau yang di rumah itu biasanya persentasenya lebih rendah. 5% ke bawah. Kalau persentase yang dipakai di klinik itu biasanya tinggi sehingga lebih cepat putih perubahan warna, tapi diawasi oleh tenaga profesional. Perubahan warnanya itu bisa 3-5 kali lebih putih. Nanti dia ada shade guide-nya, bisa dibandingkan sebelum dan sesudahnya. Terus ini kata orang itu nggak usah bleaching, nanti giginya rapuh. Itu kira-kira bagaimana itu, Dok? Nah, itu kurang benar. Karena apa? Memang betul bleaching itu mendemineralisasi atau menghilangkan lapisan permukaan mineral pada gigi, enamel gigi. Tapi lapisan mineral yang dibuang itu adalah lapisan mineral yang lama. Yang faktor ekstrinsik tadi juga dihilangkan. Nah, setelah di bleaching akan diolesi atau diulas dengan fluor tinggi sehingga mineral gigi tadi itu kembali seperti semula dan kembali menjadi lebih bagus karena mengandung fluor, bukan hanya kalsium melainkan kalsium hidroksiapatite, sehingga giginya jauh lebih kuat daripada gigi sebelumnya. Jadi malah giginya tahan terhadap asam. Jadi tujuannya bukan untuk malah merapuhkan. Jadi selain sehat, estetiknya juga bagus, estetiknya bagus. Giginya lebih kuat dan tahan terhadap asam.
itu yang kita pakai kalau di klinik gigi Bakti Puryo maupun De Untu, sehingga senyum Anda menjadi kebahagiaan kami. Lebih bagus. Demikian teman-teman, semoga berkenan dan jangan lagi untuk menerka-nerka kapan COVID ini selesai, tetapi gunakanlah, berdamailah dengan pemakaian desinfektan. Bahkan kalau di tempat kita sudah bagaimana ini Dok beradaptasinya? Kami menggunakan APD lengkap, dan memberikan desinfektan ke seluruh ruangan, maupun memberikan antiseptik kepada pasien maupun diri kita agar mencegah terjadinya penularan silang. Salam senyum Anda, kebahagiaan kami.